Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lailatu Fitrani Wijana dengan NIM 019 dari kelas Pitaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metabolisme untuk memenuhi tugas ujian praktik akhir semester pada mata kuliah Anatomi Fisiologi yang diampu oleh Ibu Arfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Materi ini penting dalam bidang kebidanan karena berkaitan dengan bagaimana tubuh ibu hamil mengolah zat gizi untuk menunjang kesehatan ibu dan janin. Metabolisme adalah seluruh proses perubahan kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk menjalankan fungsi vital. Di dalam metabolisme terdapat dua proses utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan zat kompleks yang membutuhkan energi, misalnya pembentukan jaringan tubuh. Sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan zat kompleks menjadi sederhana yang menghasilkan energi. Kedua proses ini harus seimbang agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Kecepatan metabolisme sering disebut juga dengan metabolisme basal, yaitu jumlah aktivitas metabolisme saat tubuh dalam kondisi istirahat total. Dalam kondisi ini, tubuh hanya menggunakan energi minimal untuk mempertahankan fungsi dasar seperti pernafasan dan sirkulasi darah. Hormon pertumbuhan dapat meningkatkan laju metabolisme basal sekitar 15 hingga 20%. Biasanya dilakukan setelah tidur malam yang cukup serta sebelum aktivitas fisik dilakukan. Suhu lingkungan juga harus stabil sekitar 20-25 derajat Celcius agar hasil pengukuran akurat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme. Ukuran tubuh, semakin besar tubuh maka metabolisme cenderung lebih tinggi. Umur, semakin muda biasanya metabolisme akan lebih cepat. Jenis kelamin, laki-laki cenderung memiliki metabolisme lebih tinggi karena pengaruh hormon. Iklim, yaitu suhu dingin dapat meningkatkan metabolisme, dan jenis pekerjaan seperti aktivitas berat akan meningkatkan metabolisme, sedangkan tidur akan menurunkannya. Selain itu, aktivitas saraf juga mempengaruhi metabolisme. Stimulasi parasimpatis dapat meningkatkan metabolisme hingga 25%. Gangguan pada kelenjar tiroid juga sangat berpengaruh. Hipertiroidisme dapat meningkatkan metabolisme hingga 40-80%. Sedangkan hipotiroidisme justru akan menurunkannya. Pada kondisi seperti keratinisme, metabolisme akan menurun. Energi atau kalori dalam tubuh digunakan untuk mempertahankan berat badan, menjaga suhu tubuh, dan menunjang aktivitas sel, jaringan, serta organ. Karbohidrat yang dikonsumsi akan dicerna menjadi glukosa. Kadar normal glukosa dalam darah sekitar 100 mg per cc darah. Glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di hati, otot, dan jaringan lain sebagai cadangan energi. Lalu pada pengaturan glukosa, glikogen di otot digunakan saat aktivitas dan akan diganti kembali sesuai dengan kebutuhan tubuh. Penggunaan glukosa diatur oleh hormon. Yang pertama ada insulin, yaitu menurunkan kadar gula darah. Sedangkan glukagon, epinefrin, dan hormon lainnya meningkatkan kadar gula darah. Lalu ada pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dicerna mulai dari amilase yang mengubah pati menjadi maltosa, kemudian diubah menjadi monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang siap diserap oleh tubuh. Kemudian ada absorpsi karbohidrat. Monosakarida akan diserap ke dalam darah dan digunakan sebagai sumber energi. Namun, apabila berlebihan, akan disimpan juga sebagai lemak. Sisa metabolisme karbohidrat dikeluarkan melalui paru-paru sebagai karbon dioksida, melalui kulit sebagai keringat, dan melalui ginjal sebagai urin. Kemudian ada metabolisme lemak. Lemak yang tidak digunakan akan disimpan di jaringan adiposa. Namun, jika diperlukan, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk menghasilkan energi. Lalu ada ketosis. Jika metabolisme lemak berlebihan, akan terbentuk zat keton.
Kondisi ini bisa terjadi saat kelaparan dan dapat menyebabkan asidosis jika berlebihan. Untuk pencernaan lemak, lemak ini dicerna oleh enzim lipase dari lambung, pankreas, dan usus. Hasilnya adalah asam lemak dan gliserol yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Untuk fungsi lemak, lemak ini berfungsi sebagai sumber energi, penyimpan vitamin A dan D, serta membantu menjaga suhu tubuh. Sisa metabolisme lemak juga dikeluarkan melalui paru, kulit, dan ginjal. Selanjutnya ada metabolisme protein. Protein dipecah menjadi asam amino. Jika berlebih akan dimetabolisme di hati dengan membuang nitrogen dan sisanya digunakan sebagai energi. Namun, apabila kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan seperti penurunan massa otot, contohnya pada kwashiorkor. Protein plasma seperti albumin dan globulin sebagai besar diproduksi di hati. Selanjutnya ada pencernaan protein. Protein ini dicerna di lambung oleh pepsin dan HCl, kemudian di usus oleh tripsin dan enzim lainnya dan menjadi asam amino. Fungsi dari asam amino itu digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sisa metabolisme protein dikeluarkan dalam bentuk urea, asam urat, dan kreatinin melalui urin. Selanjutnya ada hormon metabolisme protein, seperti hormon pertumbuhan, insulin, glukokortikoid, testosteron, dan tiroksin berperan dalam mengatur metabolisme protein. Untuk pengendalian metabolisme dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan sistem endokrin. Keduanya akan memastikan tubuh bekerja secara terkoordinasi. Yang terakhir ada fungsi hepar. Hati atau hepar berperan penting dalam metabolisme, antara lain seperti menyimpan glikogen, mengatur metabolisme lemak, dan mengolah protein dan membentuk ureum, sehingga hati menjadi pusat utama metabolisme dalam tubuh. Baik, sekian penyampaian materi metabolisme dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.